Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Caksono. Di sini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah semua jenis perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena sifatnya yang mempengaruhi kegiatan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran tanah. Pencemaran tanah atau darat merupakan penurunan kualitas tanah akibat masuknya ke dalam polutan ke lingkungan tanah berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Penyebab terjadinya pencemaran tanah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama, limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan manusia. Umumnya limbah domestik berupa sampah basah atau organik yang mudah diurai. Yang kedua, limbah industri, yaitu limbah padat berupa lumur, bubur yang berasal dari proses pengolahan seperti sisa pengolahan pabrik gula, kertas, rayon, plywood, pengawetan buahan, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, limbah pertanian, biasanya berasal dari pestisida atau dikloro, difenil, triklorodena yang digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanaman limbah. Pertanian ini juga merupakan jenis pencemaran lingkungan. Dan jenis pencemaran lingkungan yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer sehingga memunculkan polusi udara. Dan penyebab terjadinya pencemaran udara, yang pertama, bebasnya karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida CO2 ke udara yang dapat berasal dari asap kendaraan, asap pembakaran atau kebakaran, asap rokok, asap cerobong pabrik. Yang kedua, bebasnya partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur ke udara akibat asap dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik atau pabrik. Dan jenis pencemaran lingkungan yang ketiga adalah pencemaran air. Pencemaran air merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Penyebab terjadinya pencemaran air, yang pertama, pembuangan hasil bekas limbah industri, rumah tangga ke perairan. Dan yang kedua, adanya partikel-partikel tanah perairan akibat adanya erosi. Dan yang ketiga, penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan menangkap ikan. Dan yang keempat, tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumber minyak lepas pantai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.